wabarakatuh. Semoga Anda semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup Anda. Saya ingin memberikan sedikit klarifikasi terkait apa yang beredar dari tulisan saya yang berjudul Milih Syiah atau Wahabi, ya. Ini tulisan lama sebetulnya, sengaja dikorek-korek oleh sebagian orang yang punya kepentingan untuk memframing saya secara negatif seolah-olah saya ini penganut Syiah. Tapi ya tidak jadi masalah ya. Menyimpulkan bahwa kalau ada sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi, itu sama dengan terlarang, haram, nggak boleh. Sementara ayahnya wafat dalam keadaan kepalanya hitam. Aku ketemu orang, tidak pernah aku menjumpai orang yang paling indah perawakannya. Rasulullah SAW datang dalam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya ini lagi buka-buka Google, lagi buka-buka Facebook segala macam. Saya nemuin Facebooknya Pak Nuruddin ya, Muhammad Nuruddin. Entah ini asli atau palsu ya. Saya juga ini ya, bingung juga nih. Tuh namanya ya, Muhammad Ustadz Nuruddin, Muhammad Nuruddin. Nah, di sini saya membaca statusnya yang luar biasa nih ya, yang masalah dituduh sama Harry Pras ya dibahas ini. Ini apa, lebih memilih Syiah ya daripada Wahabi katanya. Gitu. Jadi luar biasa ini. Oke ya, saya baca dari awal ya. Muhammad Nuruddin. Oke. Mohon maaf, izinkan saya untuk bertanya kepada orang-orang yang berakal normal di halaman ini. Wah, kalau Anda menyatakan simpatik dengan hal positif dari suatu kelompok, apakah itu artinya Anda setuju dengan semua pendapat dari kelompok itu? Kelompok mana nih? Oke lah. Saya paham. Yang normal pasti akan menjawab tidak. Oh ya? Justru itu ya. Pak Nuruddin ya. Justru itu ya. Anda ini normal atau tidak gitu ya? Jelas-jelas di Indonesia ini ahlus sunnah ya. Aduh, Anda ini bawa-bawa ajaran-ajaran Yunani. Aduh ya kakek. Lanjut. Perkara sesederhana ini dibuat heboh sama orang-orang Wahabi. Oh, tidak. Bukan begitu, Pak Nuruddin. Kita ini sedang meluruskan ya. Orang-orang yang suka nuduh Wahabi justru ini gitu kan. Justru ini yang kita pertanyakan gitu. Ada orang yang berusaha untuk menyebarluaskan tulisan lama saya yang berjudul Milih Syiah atau Wahabi. Luar biasa ini. Saya juga nonton video Harry Pras ya tentang masalah ini ya. Tulisannya panjang ya. Pokoknya intinya adalah gitu. Milih Syiah atau Wahabi gitu ya. Tapi kenapa Ustadz Nuruddin ini malah lebih baik memilih Syiah daripada Wahabi gitu ya? Ya, terus lanjutkan saja. Anda bilang Wahabi terus ya. Nanti lama-lama Anda di Pak Nuruddin ini disebutnya Nuruddin Bi ya. Oke, lanjut. Oke. Udah jelas saya bilang, saya nggak milih kedua-duanya. Tapi kalau perhatikan kata kalau ini dengan baik, dipaksa harus milih. Saya bilang, ya saya lebih memilih Syiah. Maksudnya hal-hal positif dari khasanah orang Syiah. Begini Pak Nuruddin ya. Kenapa orang-orang itu beranggapan Syiah ya? Karena ceramah Anda ini nggak jauh-jauh dari orang-orang tarim itu ya, Habib-Habib yang suka ngehayal itu ya. Pak Nuruddin, saya nggak bahas lebih dalam ya.
apa yang isi ceramah Pak Nuruddin ini, karena gitu. Oke, lanjut. Khususnya dalam bidang ilmu-ilmu rasional ya, seperti logika, filsafat, kalam, dan sejenisnya. Ya iya, ajaran-ajaran seperti ini kalau nggak dipegang Syiah, siapa lagi? Ahlus Sunnah, Wahabi, gitu, Salafi Wahabi, gitu, Pak Nuruddin, ya. Jelas-jelas filsafat itu dari Yunani, ya. Oke lah, misalkan filsafat ini mendukung Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Pasti saya juga akan diam, gitu. Karena apa? Pak Nuruddin ya mendukung Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan filsafat ini isinya begitu, nggak halu segala macem kan ya. Apalagi nih? Mana ini? Oh ya. Dan memang itu fakta. Orang Syiah jauh lebih maju ketimbang Wahabi dalam bidang itu. Wah, begitu ya. Jadi kaum Wahabi ini, orang-orang Syiah ini lebih maju ketimbang Wahabi dalam bidang itu, kata Pak Nuruddin ini ya. Wahabi gimana mau maju, filsafatnya aja diharamin kok. Lah, bukan filsafatnya, ajarannya Pak Nuruddin kebanyakan menghayal ya. Seperti kemarin pembahasan yang dibahas oleh para pejuang-pejuang YouTube itu ya, masalah Tuhan ya, masalah Tuhan ada di ada di dalam ya, masalah Allah ada di mana gitu ya. Jelas-jelas di Al-Quran tuh Allah tuh adanya di ars gitu ya. Kenapa Anda memikirkan hal tersebut? Otak Anda itu terbatas, sepintar-pintar apapun otak Anda itu terbatas ya, Ustadz Nuruddin. Filsafatnya aja diharamin kok. Mana nih? Lah, saya ngomong begini doang, jadi dituduh Syiah. Atau di framing seolah-olah saya memilih Syiah secara mutlak dan membenarkan akidah mereka. Padahal di tulisan ini juga saya bilang bahwa saya adalah seorang Sunni yang teguh dengan kesunnian itu. Jauh ajaran Anda dari Sunni ya, Pak Nuruddin. Kalau menurut saya ya, udah mendingan Anda itu berdialog ya sama Harry Pras. Biar kita jelas, biar kita paham gitu ya. Apa mau Anda itu ceramah-ceramah Anda isinya seperti itu ya. Apalagi nih? Nanti bentar. Dan sudah barang tentu saya lebih bangga dengan tradisi intelektual para ulama saya sendiri. Gimana Anda ini ngakunya Sunni, tapi Anda itu lebih bangga dengan tradisi intelektual para ulama saya sendiri. Ulama Anda itu Syiah. Ya. Aneh. Jadi bingung sendiri saya. Istilahnya saya itu dipilih dua pilihan. Mau apa? Milih buah stroberi atau milih buah jeruk? Saya itu lebih suka stroberi. Oke, saya ambil jeruk. Gitu. Gimana ceritanya Pak Nuruddin ini ya? Tapi kalau disuruh milih ini mah antara dua kelompok yang sama-sama menyimpang, kita lihat saja nanti siapa yang menyimpang ya. Milih Wahabi atau Syiah ya. Saya bilang Syiah masih mending, cuma ngomong gitu doang. Jadi melebar kemana-mana.
Ya kalau Anda tidak mau melebar kemana-mana, tutup YouTube Anda, tutup akunnya, tutup akun Facebook Anda, tutup Instagram Anda, ya, supaya kita nggak baca, supaya kita nggak menonton Anda gitu ya. Anda ini pengen dikenal kali atau gimana, ya, viral segala macam gitu ya. Ada lagi mungkin yang membayangkan bahwa Syiah itu kafir katanya. Kata sebagian orang, kata sebagian orang. Astagfirullah, Pak Nuruddin. Sebagian orang. Anda paham seperti ini, jelas-jelas Anda ini mendukung Syiah. Anda ini tidak mendukung Sunni atau Ahlus Sunnah, ya. Kalau memilih Syiah ketimbang Wahabi, berarti kamu memilih kekufuran dari keimanan dong. Syiah itu Muslim. Syiah itu label ya, Pak Nuruddin. Wahabi itu Muslim. Oh iya jelas ya. Anda itu suka menuduh Wahabi ya. Jelas-jelas Salafi. Disebut Wahabi gitu ya. Ahlu Sunnah disebut Wahabi gitu ya. Pokoknya orang-orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Wahabi. Pasti Anda begitu. Udah Anda dialog dengan Harry Pras saja. Simpatik dengan satu sisi tertentu. Wah, simpatik dalam satu sisi tertentu. Saya capek bilangnya ya. Lelah saya. Capek. Udahlah, kita baca aja. Dalam satu kelompok itu ya nggak berarti menyetujui, apalagi membenarkan kelompok itu. Oke, mana kelompok Anda? Saya pengen tahu. Logika sesederhana ini nggak bisa dicerna sama orang-orang Wahabi. Heran saya katanya gitu. Pak Nuruddin, coba tundukkan akal Anda ya. Tundukkan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Anda dari Mesir itu ya, dari Al-Azhar itu ya. Tundukkan. Belajar lagi Al-Quran dan Sunnah ya. Belajar lagi. Tapi ya sudahlah, kalau segini aja belum paham, saya sertakan klarifikasinya. Sekaligus versi asli dari tulisannya ya. Oh gitu. Ingat, ini tulisan udah lama banget. Saya tulis di zaman mahasiswa dulu ya. Mahasiswa dulu. Apa Anda ini ingin menyampaikan itu dulu kan? Kalau sekarang beda gitu. Saya pasti bakal memilih Wahabi gitu. Maksudnya tuh gimana ini? Ya mungkin dulu sama sekarang sama lah pastilah Pak Nurdin. Ya gitu ya. Kalau memang Anda berubah pikiran ya, ya udah klarifikasinya yang benar gitu dong. Ini malah masih tetap istilah bertentangan, malah masih nyebut-nyebut orang-orang salaf itu Wahabi. Udah kayak Habib yang nyeleneh. Ya yang Habib yang lurus mah nggak saya bahas. Tapi kebanyakan yang nyeleneh. Waktu lagi gemar membaca buku dari berbagai aliran. Oh, dia tuh waktu zaman mahasiswa, dia tuh gemar membaca buku dari berbagai aliran ya. Dikorek-korek oleh sebagian orang yang punya kepentingan. Berikut penjelasannya. Kalau nggak paham juga ya udah, suka-suka kamulah katanya gitu. Ada tambahannya nih. Klarifikasi ini dibuat untuk merespon satu orang tertentu. Siapa? Yang pasti bukan saya. Oh iya. Jangan-jangan itulah. Apa buat Mas Harry Pras atau siapa? Ya sudah, saya nggak tahu ya. Tapi mengingat banyaknya akun-akun Salafi yang menyebarluaskan tulisan terkait, dan saya menerima laporannya dari beberapa orang. Wah, iyalah Pak Nuruddin. Kalau memang Anda mau berubah pikiran, bilang saja ya. Jangan seperti itulah. Supaya kita tuh jelas gitu. Sebenarnya Anda tuh membawa akidah apa gitu. Tapi dari ceramah-ceramah Anda ini, Anda itu ya nggak jauh-jauh dari Syiah, ya, Sunni lagi, Sufi, ya kayak gitu. Ya itu loh kalau menurut saya. Jangan-jangan Anda ini ada kaitannya dengan Snapur Grounds ya.
Enggak, mungkin Anda ini orang yang polos, yang tidak tahu ilmu, tiba-tiba belajar di Al-Azhar tentang kitab-kitab seperti itu ya. Yang saya tahu dulu Anda pernah sekolah di apa ya? Sekolah di awal-awal tuh bermansat salafi ya. Terus Anda itu pernah sekolah di mana lagi tuh? NU ya, kalau nggak salah ya, tolong diluruskan ya. Tuh tiba-tiba Anda mendapat ini ya dari Menteri Agama ya, bantuan untuk belajar di Al-Azhar. Hasilnya kok begini gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Gitu aja. Jika ada kata-kata yang salah atau kesalahan pemahaman saya atau kesalahan penyampaian, tolong diluruskan di komen di bawah ya. Oke, begitu aja. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri pengikut Syiah Indonesia tengah menjadi sasaran misioneris Syiah besar-besaran. Ulangi